Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar. Amin ya Allah. Sholawat beserta salam tak lupa saya curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Sebelum membahas perbedaan tersebut, saya akan menjelaskan apa itu hadis dan apa itu Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran tidak memiliki akar kata atau ia merupakan nama bagi kalam Allah. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Quran memiliki akar kata, yaitu dari kata qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sementara penjelasan menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Definisi hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari akar kata hadatsa yahdutsu hudutsan wa hadatsatan, yang berarti baru, lunak atau lembut, berita atau perkataan. Lalu menurut istilah, hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Berlanjut ke pembahasan tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sementara hadis qudsi maupun hadis nabawi itu bukan mukjizat. Berlanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia, seperti yang tertera dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sementara hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Berlanjut ke perbedaan yang ketiga, yaitu salah satu surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah, wajib dibaca dalam sholat, sementara tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Lanjut ke perbedaan yang keempat, lafal dan makna Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Sementara untuk hadis, yaitu hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad. Dan untuk hadis nabawi, lafalnya dan maknanya dari Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperbedaan yang kelima, membaca Al-Quran itu dinilai ibadah, sementara membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, ada bayan takrir atau ta'akid, ada bayan tafsir, ada bayan tasyri'i, ada tafsir al-mujmal, ada taksis al-am, ada taqyid al-mutalak. Pertama ada bayan takrir atau ta'akid, hadis yang memperkokoh keterangan di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk menghormati orang tua.
Kemudian di dalam hadis itu diperjelas atau diperinci lagi. Contoh hadisnya yaitu saya mengutip salah satu dalil, itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, sementara ketidakridhoan Allah itu terletak pada ketidakridhoan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Contoh lain dari bayan takrir atau ta'akid itu ada larangan membunuh, melakukan sihir, syirik, dan lain-lain. Yang kedua ada bayan tafsir atau hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama ada tafsir al-mujmal atau hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang global. Contohnya, dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat. Lalu di dalam hadis dijelaskan sabda Nabi, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat, atau tata cara sholat dan bacaannya. Contoh lain, ada perintah di dalam Al-Quran untuk melakukan zakat. Lalu di dalam hadis dijelaskan zakat emas dan perak berapa yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada taksis al-am atau hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Contoh, di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Lalu di dalam hadis dijelaskan anak Nabi karena hartanya disedekahkan maka tidak mendapat warisan. Contoh lain, anak yang membunuh orang tuanya maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Yang ketiga ada takhid al-mutlaq atau hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hukuman bagi pencuri yaitu adalah potong tangan. Di dalam hadis dibatasi pada pergelangan tangan yang dicuri lalu bernilai 1/4 dinar atau lebih. Di zaman sekarang 1 dinar itu adalah bernilai 1 ekor kambing atau sekitar 3 juta atau 2 juta. Lalu harta yang dicuri harus harta yang ditempatkan pada penyimpanan harta, dikecualikan untuk anak kecil, orang gila, atau anak yang mengambil harta orang tua. Contoh lain yaitu ada hukum rajam, yaitu hukuman orang yang berzina tetapi sudah menikah. Orang yang menjadi saksi masuknya kemaluan laki-laki ke vagina minimal 4 orang saksi dan harus bersumpah yang melakukan zinahnya. Yang keempat ada bayan tasyri'i atau hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran ataupun sudah dijelaskan tetapi makna di dalam Al-Qurannya masih tersirat. Contohnya di dalam hadis diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu contoh lain, haram poligami dengan adiknya atau kakaknya atau bibinya kecuali kalau dicerai atau meninggal. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.